Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus dari masjid kita ini, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi yang berhadir sebagai jemaah pada malam hari ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad. Sama kita mohon kepada Allah, semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara yang berhadir rahimakumullah, malam hari ini kata pengurus malam ke-7 kami dikasih tema bicara tentang keutamaan sabar. Sabar adalah kata-kata yang biasanya mudah meluncur dari mulut kita. Ketika kita hendak memperingatkan seseorang dalam menghadapi sesuatu kesulitan, maka kata yang keluar dan muncul dari mulut kita kepada seseorang tersebut adalah sabar, sabar. Bersabar awak menghadapi kau. Insyaallah ya badai akan segera berlalu. Mengucapkan kata-kata sabar itu memang mudah, tapi mengaplikasikan sabar itu sangatlah susah. Secara makna kata-kata sabar itu para ulama mengukuhkan kepada dua makna. Yang pertama, sabar itu diartikan sebagai tahan menghadapi cobaan. Itu yang sabar. Orang-orang yang tahan, tegar, teguh, tegak menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, segala bentuk cobaan demi cobaan dalam hidup. Maka itu dikatakan sabar. Yang kedua, sabar dalam makna tenang. Tenang dalam menghadapi sesuatu. Tidak gegabah, ya, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu, tapi dikerjakan secara beransur-ansur, namun pasti, maka hasilnya menuju kepada yang maksimal. Itulah diantara orang yang sabar. Maka bagaimana cara mengaplikasikan kesabaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang harus kita jalankan. Karena keutamaan daripada orang yang sabar, dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Dalam ayat lain Allah katakan, wallahu ma'as-sabirin. Wallahu yuhibbul sabirin. Allah suka, senang dengan orang yang sabar. Karena kesabaran, karena ketenangan, karena ketahanannya menerima cobaan, ujian, menghadapi perjalanan hidup, maka orang tersebut menjadi orang yang utama di sisi Allah. Allah akan mengiringinya, Allah akan menampinginya. Maka kita lihat
buah dari kesabaran orang yang sabar dalam menjalani tantangan hidupnya, maka tak jarang kesuksesan yang ia dapat. Walaupun dia mengerjakan sesuatu itu tertatih-tatih, ya. Orang lain mengatakan begitu susah perjalanan hidupmu, tapi apa? Berkat penantian, kesabaran, ketenangan, ketahanannya menerima ujian dan cobaan, akhirnya kesuksesan yang ia dapat. Begitu banyak saudara-saudara sekalian, kita lihat orang-orang sukses tidak saja di dunia, bahkan di Indonesia ini saja secara ukuran kecil kita ambil. Banyak orang yang sukses itu berangkat daripada bermacam-macam ujian dan tantangan hidup yang mereka hadapi, akhirnya mereka sukses. Dan tidak sedikit pula, apalagi kita di UIN ini, mahasiswa yang hidup jauh dari orang tua, bahkan mengadu nasib tinggal di masjid sebagai marbot. Begitu sebagai ujian kita menghadapi untuk menuju kesuksesan. Tapi tak jarang pula banyak di antara saudara-saudara, kawan-kawan kita, bapak-bapak ataupun pemimpin-pemimpin kita yang memimpin UIN hari ini juga berangkat dari kesusahan demi kesusahan. Tapi berkat kesabarannya, sedikit demi sedikit, ia tumbuh, ia sabar menerima jatah hidupnya, akhirnya juga menjadi orang sukses. Gubernur Sumatera Barat, awalnya juga berangkat dari seorang marbot di masjid. Kesabarannya dalam menuntut ilmu, kesabarannya dalam menaklukkan hidup, akhirnya menjadi kesuksesan sampai ke puncak kesuksesan. Itu buah dari kesabaran. Karena Allah janjikan tadi, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudara-saudara muslimin sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Kemudian yang harus kita pahami bahwa kesabaran itu ada setidaknya 3 macam dari kesabaran yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Di dalam menjalankan ketaatan, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sabar untuk melakukannya. Bagaimana kita melakukan perintah Allah yang kadang-kala perintah tersebut kita pada awalnya mau, giat, yakin untuk mengerjakannya, tapi kadang-kala hati kita ini malas untuk melakukannya, tapi kita sabar, tetap terus kita kerjakan. Itu adalah bentuk daripada kesabaran positif. Sabar dalam ketaatan, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat dan infak, sedekah segala macamnya. Sabar kita dalam melakukannya dan mengerjakan. Ini adalah bentuk daripada sabar dalam ketaatan. Kenapa tidak? Ibadah puasa adalah merupakan wujud dari kesabaran kita di dalam bidang ketaatan kita kepada Allah. Dari pagi kita sabar menahan haus dan lapar, walaupun makan dan minum itu ada sama kita, ada di rumah kita, ada di atas meja kita, kita yang punya. Walaupun kita makan dan kita minum, tidak ada yang akan marah, tidak ada yang akan melarang. Itu semua ada di hadapan kita, tapi kita sabar, kita tahan diri kita, tidak mau kita makan, tidak mau kita minumnya. Kita tunggu sampai batas waktu di mana kita dibolehkan oleh Allah. Sabar dalam ketaatan. Begitu juga yang kedua, ada dikatakan sabar dalam menolak segala kejahatan. Tidak sedikit kaum muslimin, sedang jemaah yang berhadir rahimahullah, kadangkala kita tidak sabar di dalam melarang, menolak kejahatan yang mungkin bisa kita lakukan kapan saja. Mampu kita, bertahan kita dari menolak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, itu adalah refleksi bentuk dari suatu kesabaran kita di sisi Allah. Adik-adik
Yang mahasiswa ketika begitu selesai dari mahasiswa, begitu jadi sarjana, ditunjukkan orang jalan pintas nih. Kalau kamu mau jadi orang sukses, mau langsung jadi PNS, sediakan uang sekian langsung jadi. Tapi dia, kalau orang yang tidak sabar, dia langsung terima tawaran, walaupun bayarannya puluhan bahkan ratusan juta, loh langsung jadi. Tapi sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat sementara dia bisa melakukannya, dia tunggu, maka Allah tunjukkan jalannya. Setelah itu dapat dengan cara yang tidak dengan sombongan, tidak dengan cara main harus dibantu di backingan orang-orang yang penting, tapi mulus 100% dengan kemampuan. Makanya kaum muslimin sedaya jemaah yang rahmatullah, terjadinya sogok menyogok ya, itu karena kita tidak sabar menunggu jatah, menunggu giliran, menunggu nikmat Allah datang pada kita. Dan yang demikian kita harus terlebih dahulu sabar menunggunya ya. Kita tahu al-arsy wal murtasi benar, sogok menyogok itu tempatnya adalah neraka. Tapi karena kesabaran kita kurang ya dalam melawan kejahatan tadi, sehingga mau tak mau kita lakukan. Orang itu kedua kemudian itu belum ya mudah, akhirnya hilang nilai-nilai kesabaran. Itu dari bentuk atau macam kesabaran. Tidak saja sabar kita lalu melakukan kita, tapi sabar dalam menahan kita untuk berbuat maksiat. Kita tahu itu salah, maka kita tahan diri kita agar kita jangan berbuat kepada yang salah tersebut. Puasa, kita tahu kalau makan dan minum itu membatalkan, kita sabar, kita tahan, tidak kita lakukan. Ini adalah bentuk suatu kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, macam kesabaran itu diingkatkan adalah orang-orang yang mampu ya sabar dalam musibah, dalam ujian, dalam cobaan. Semua hidup, siapapun kita pasti akan ada cobaan, ujian demi ujian di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Karena dalam konsep kita seorang mahasiswa dalam pendidikan, kalau tidak ada ujian tentu tidak ada naik kelasnya, tidak ada ujian, tidak ada naik tingkatnya. Maka dalam hidup juga ada ujian, berbagai macam bentuk ujian daripada masing-masing orang. Ada yang diuji melalui kepintaran dan kepandaiannya, ada yang diuji melalui kecantikan dan kegagahannya, ada yang diuji melalui kekayaan, orang tuanya orang yang kaya, keluarganya orang yang makmur hidupnya. Ada yang diuji dari kemiskinan, mampu tak dia bertahan, mampu tak dia berjalan di jalan Allah. Maka sini bentuk dari kesabaran. Karena Allah katakan tadi, jadikanlah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 153 yang kita bacakan tadi, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ketika sabar, kita menunggu, menerima ujian dan cobaan, godaan demi godaan dalam jalan hidup ini, insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar tersebut. Kalau Allah telah bersama dengan kita, apapun yang akan kita minta, apapun yang akan kita inginkan, sepasti kita dapat. Yakin. Maka bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah? Allah sayang dengan kita, Allah iba dengan kita, Allah senang dengan kita, maka kita wujudkan hal yang demikian. Insya Allah, maka apa yang kita tuju akan kita dapat. Dalam suatu riwayat pernah kita baca, saudara-saudara sekalian, ya, ada dikatakan ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan anak, 3 ibu, ayah dan 3 orang anak. Penuh hidup dalam kemiskinan, bahasa kita miskin. Suatu ketika dia hendak makan dan setelah habis maghrib, sementara hidangan cuma ada segitu-gitunya saja, ya sekedar cukup,
sekedar untuk dia berkeluarga saja. Maka tiba-tiba pintu diketuk. Ternyata ada tamu di luar. Begitu dilihat, ada seorang ibu membawa beberapa orang anak, lalu minta-minta, "Wahai bapak ibu, bantulah kami. Kami telah beberapa hari tidak makan, perut kami lapar." Akhirnya sang bapak dia ambil semua makanan yang tadinya hendak dimakan bersama anak dan istrinya, dikasihkan sama orang yang minta-minta. Begitu orang minta-minta pergi, keluarga kecil tadi, ibu dan ayah bercerita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita kasih ketika anak kita nanti minta makan dan minum, ya ketika dia lapar. Kata sang ayah, kita akan minta kepada Allah. Lalu memang begitu sekitar jam 10, jam 11 anak-anak udah minta makan dan minum. Akhirnya karena dia merasa lapar, maka ayah tadi berpesan, "Tunggu ya nak, bapak akan keluar dulu mencarikan makanan." Seorang bapak yang tidak punya apa-apa tadi, dia keluar. Kemana dia? Ternyata dia pergi ke masjid. Di saat orang tidak ada lagi di masjid, dia pergi sholat sunat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku makanan anakku. Kami tidak ada makan ya Allah. Kelaparan aku dan anak-anakku serta keluarga aku kelaparan ya Allah." Langsung minta kepada Allah makanan. Di saat dia mendoa itu tersebut, ternyata di daerah tersebut ada seorang raja yang pada dasarnya dia mau taat kepada Allah, ya, dia mau taubat, tapi dia menyerahkan kepada Allah. Dia begitu keluar dari rumahnya, dibawanya uang 1 kantong, dibawa makanan 1 bungkus, yang makanan yang enak-enak. Ya, raja tersebut naik ke atas punggung kuda, serah kepada Allah, "Ya Allah, saya mau tobat kepada orang kemana saja kuda saya ini pergi, lalu dia berhenti di mana saja, dan disitulah orang tempat aku bertobat. Aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah." Ternyata di saat orang tadi berdoa minta makanan kepada Allah, raja yang menyamar sebagai orang biasa tadi pas sampai di masjid tempat seorang yang minta makanan kepada Allah, terdengar oleh sang raja. Ya, lalu sang raja keluar dan menampiri orang tersebut. "Wahai bapak, saya tadi dengar di dalam doamu kamu meminta makanan kepada Allah. Mungkin saya orangnya yang dikirim oleh Allah untuk memberi makanan kepadamu. Ini makanan saya bawakan 1 kantong untukmu." Lalu sang orang tersebut berkata, "Nanti kalau kamu dan istrimu serta anakmu setelah ini kalau kekurangan dan kelaparan lagi, silahkan datang. Saya adalah raja di negeri ini. Silahkan datang, temui saya kembali." Itu kata sang raja. Maka apa kata orang yang minta tadi? "Terima kasih wahai raja. Maka setelah ini saya tidak akan pernah datang kepadamu untuk meminta. Karena akan saya datang selalu meminta kepada Allah. Allah lah tempat kami meminta, dan Allah akan berikan apa yang kami minta." Inilah wujud kaum muslimin sedang jemaah yang rahimahumullah, ketika innallaha ma'as sabirin. Ketika kita bersama Allah itu bersama orang yang sabar. Kita sabar kepada Allah, menunggu rahmat dan nikmat Allah. Allah pasti antarkan apa yang akan jadi kebutuhan kita. Kita tidak sangka-sangka dari jalan mana, dari arah mana kesuksesan, keberhasilannya, apa yang mintakan karena Allah akan berikan. Tidak kita sangka-sangka jalannya datang, muncul, tiba akhirnya apa yang kita ingin dapat. Maka apa yang hendak kita sampaikan hari ini kaum muslimin sedaya jemaah rahimahumullah, sandarkanlah selalu keinginan dan harapan kita selalu kepada Allah. Lalu setelah hasil kita yang maksimal, upaya kita semaksimal mungkin, barulah di situ tawakal kita ala Allah. Kita serahkan kepada Allah. Tentu ada konsep ikhtiar kita. Kita mau menginginkan sesuatu, ada ikhtiarnya. Kerjakan langkahnya, kerjakan jalannya agar kita sampai kepada apa yang kita tuju. Ketika itu telah kita lakukan, insya Allah akan bersama orang yang sabar menunggu permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jalan manapun kita tidak akan tahu. Ini seorang yang minta makanan kepada Allah, tidak nak tahu awalnya bahwa makanan yang dia minta akan betul-betul disampaikan oleh Allah. Tapi karena dia sabar,
dan menyandarkan segala kehidupannya, kebutuhannya, keinginannya kepada Allah, Allah berikan apa yang ia butuhkan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sabar di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Begitu juga anak-anak mahasiswa, sabarlah dalam menjalani aktivitas perkuliahan yang menjalani menuju masa depan. Insya Allah kalau kita pacu, kalau kita cari dengan semaksimal mungkin, insya Allah Allah akan sampaikan, akan tunjukkan jalan mana yang terbaik bagi kita. Asal kita sabar menunggu jatah, sabar menunggu antrian, insya Allah yang terbaik akan menjadi milik kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.